Di sini disebutkan seandainya seseorang itu mengqadha salat yang jahar itu maghrib, isya, subuh ya, di waktu asar, di waktu zuhur, maka qadha isya atau maghrib atau subuh tadi di waktu zuhur mengqadhanya, membayar salat tadi, maka tetap subuh, maghrib, isya tadi harus ikut aturan salat zuhur. Artinya suaranya dipelankan, sunnah hukumnya. Ini contoh. Kemudian sunnah selanjutnya Pak, al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Mengeraskan suara di tempat keras suara dan mempelankan suara di sholat yang pelan suara. Mana yang keras? Maghrib 2 rakaat pertama, subuh, isya 2 rakaat pertama. Selain itu hukumnya tidak sunnah dikeraskan. Begitu juga sholat maghrib, sholat maghrib rakaat yang ketiga, isya rakaat ketiga keempat, asar, zuhur, maka tidak sunnah sunnah memelankan suara. Berarti kalau dikeraskan tidak sunnah. Contoh, orang sholat isya, sholat zuhur keras suaranya seperti sholat maghrib, batalkah sholatnya? Tidak Pak, tapi melanggar sunnah. Kalau lah Bapak ketemu, nah saya kasih contoh lagi. Ini saya ketemu Pak di sebuah musola di Nusa, musola tadi ya. Dia baca a'udzubillah itu keras Pak. Padahal a'udzubillah itu sunnahnya apa? Pelan kan? Dia imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Keras baca a'udzubillahnya Pak. Saya jadi makmum sholat isya, hati saya langsung berbicara Pak, nah, ini orang berarti kurang paham. Kenapa? Sebab a'udzubillah dikeraskan. Batalkah sholatnya? Tidak, karena masalah sunnah. Tapi dalam ilmu tasawuf Pak, inilah ilmu fikih, merusak hati. Yang dipikirin bacaan orang, khusyuk tak dipikirin. Nah itu, jadi antara ilmu sufi sama ilmu fikih itu Pak berseberangan. Secara Allah ini berseberangan. Sebab orang baca a'udzubillah keras, dalam hati timbul. Ini dalam fikih tidak sunnah. Jadi sholat itu khusyuknya hilang, mikirkan bacaan, hukum bacaan orang lain. Nah itu. Jadi antara fikih dengan sufi itu agak berbeda sedikit. Itulah ilmu fikih namanya. Jadi kalau ada orang salah sholatnya, maka pikirannya ingat fikih dia. Nah itu antara ilmu zahir dengan ilmu batin itu berbeda dia gitu. Dua-duanya saling membutuhkan. Kemudian apa lagi? Salat yang disunahkan keras itu Pak, ini salat yang disunahkan keras membaca Fatihah. 1. Salat subuh. 2. Salat Jumat. 3. 2 rakaat maghrib yang awal. 4. Isya 2 rakaat pertama. Kemudian 2 hari raya. Kemudian istisqa, minta hujan. Kemudian gerhana matahari atau gerhana bulan ya, bukan gerhana matahari. Karena gerhana bulan itu kan di malam hari, maka sunnah keras suaranya. Sedangkan gerhana matahari karena di siang hari, maka disunahkan pelan. Tapi kalau keras pun tak apa-apa, melanggar sunnah saja. Kemudian wat tarawih, salat tarawih keras. Wawitru Ramadan, witir di salat di bulan Ramadan sunnah. Wa rakaat tawaf lailan, dan 2 rakaat salat sunnah tawaf kalau kita tawaf di malam hari itu disunahkan mengeraskan
suara. Berarti sholat gerhana matahari tidak disunahkan keras, tapi disunahkan pelan. Jadi inilah sholat-sholat yang disunahkan mengeraskan suara. Kemudian jam berapa isyanya? 7? 7:24. Baik, ada waktu masih. Wa yusannul jahru, itu ceritanya Pak ya, sholat perempuan tadi ya. Ini saya cerita laki-laki dan perempuan, laki-laki. Saya cerita yang awal tadi, dari awal sampai akhir. Ada sholat orang sendiri, berarti kalau sendiri bebas ya. Kemudian kalau jadi imam, baik dia perempuan atau laki-laki yang jadi imam sama. Ini khusus untuk perempuan Pak. Wa yusannul jahru lil mar'ah idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Disunahkan mengerekam suara bagi imam perempuan apabila tidak ada hadir di tempat itu laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau perempuan sholat jadi imam antara perempuan, itu tetap hukumnya sunnah mengeraskan suara, tetapi tidak boleh ada di situ laki-laki yang bukan mahramnya. Tahu mahram Pak? Mahram itu Pak, orang yang tidak boleh kita nikahi, itulah orangnya. Ibu tidak boleh, mertua tidak boleh, nenek tak boleh, apa lagi? Saudara tak boleh, anak tidak boleh, siapa lagi? Cucu tidak boleh, kakek ke atas, ibu yang pernah menyusui kita, mertua kan nggak boleh kita nikahi. Maka itulah mahram kita. Ipar-iparan bukan mahram itu Pak ya. Contoh, ada 2 saudara laki-laki, masing-masing punya istri. Kalau adiknya meninggal, istri adiknya meninggal, bolehkah dia ngawini istri mantan adiknya itu? Boleh, karena itu bukan mahram dia. Jadi yang di mahram itu orang yang tidak sah kita nikahi dia. Jadi kalau kita akad ijab kabul Pak, itu akad nikahnya tidak sah, itulah mahram kita. Tapi kalau sah akad nikahnya, berarti itu bukan mahram kita. Nah, jadi gampang saja. Jadi yang boleh kita nikahi berarti bukan mahram kita, yang tidak boleh kita nikahi berarti itu adalah mahram kita. Gampang saja. Nah, jadi kalau perempuan sama perempuan boleh dikeraskan suaranya, sunnah. Tapi kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak sunnah dikeraskan suaranya. Contoh, anak pondok putri itu biasanya kan mereka sama-sama perempuan yang jadi imam. Tidak ada laki-laki, maka disunnahkanlah mengeraskan suaranya. Walakin dunal jahrir rajuli, akan tetapi di bawah suara laki-laki Pak. Kalau misalkan laki-laki jadi imam salat maghrib keras suaranya, maka perempuan di bawah suara laki-laki. Keras-keras, tapi tetap di bawah suara laki-laki. Itu kalau posisinya seperti itu. Kemudian, walau qadha salatan jahriyatan fi waqtil israri au aksahu fal ibrah bi waqtil qadha. Fa in kana lailan jahara wa in kana naharan asarra walau kanat nafilatan. Ini ceritanya mengqadha salat. Di sini disebutkan seandainya seseorang itu mengqadha salat yang jahar itu maghrib isya subuh ya, di waktu asar, di waktu zuhur, maka qadha isya atau maghrib atau subuh tadi di waktu zuhur mengqadhanya, membayar sholat tadi, maka tetap subuh maghrib isya tadi harus ikut aturan sholat zuhur. Artinya suaranya dipelankan, sunnah hukumnya. Ini contoh, Bapak belum sholat subuh misalkan, diqadailah sholat subuh tadi di waktu asar misalkan. Asar kan sholatnya harus suaranya sunnahnya pelan. Berarti sholat subuh yang dilakukan di waktu asar itu juga sunnahnya pelan Pak. Begitu juga sebaliknya,
Kalau kita punya hutang sholat asar, tapi kita bayar di waktu isya, maka sholat asar tadi itu sunnah dikeraskan. Kenapa? Sebab karena ikut aturan sholat isya. Karena di malam hari itu bagi yang mengqadha sholat. Jadi gini Pak, mengqadha sholat ini hukumnya wajib menurut fikih ya. Tapi orang yang tidak mau fikih, sholat yang pernah ia tinggalkan, ya udah itu dosa dia. Tidak ada cerita mengqadha lagi. Paham ya? Ada orang yang tidak mau fikih Pak, dia tidak sholat maghrib misalkan, maka kalau sudah habis waktunya berarti sudah lewat gitu. Tidak ada kewajiban membayar sholat yang pernah ia tinggalkan. Itu orang yang tidak mau fikih. Tapi kalau dalam aturan fikih wajib membayar sholat yang pernah ia tinggalkan. Terserah kapan. Kalau maghrib dibayar di waktu asar, maka suaranya dipelankan. Kalau asar dibayar di waktu isya, berarti suaranya disunahkan dikeraskan. Jadi dalam fikih hukumnya membayar sholat yang pernah ditinggalkan hukumnya wajib. Itu namanya kias Pak. Kias. Mana kiasnya? Karena ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ibu saya meninggal, dia punya hutang puasa. Apa kata Nabi? Fal yasum waliyuhu, kan begitu di riwayat Bukhari itu. Maka ahli warisnya yang membayarkan puasanya. Kalau puasa wajib dibayar oleh ahli waris, orangnya sudah meninggal, maka dikiaskan juga orang yang pernah meninggalkan sholat wajib, maka wajib juga ia membayarnya. Di sini juga pendapat Imam Abu Hanifah Pak. Kalau ada orang meninggal itu ada bayar fidyah namanya, khusus mazhab Abu Hanifah. Bayar fidyah itu bagaimana? Ini ada orang meninggal baru nih, sebelum dikerjakan jenazah tadi, maka ahli waris kumpul. Ahli kumpul bawa seorang Ustaz, ini saya mau bayar fidyah berapa? 7 orang misalkan. Taruh dalam beras emas Pak, kayak gini besarnya, emas Pak. Di dalam wadah beras tadi dibilang begini, ini saya orang pertama, nanti orang terakhir saya lagi nih Pak. Jadi emas yang disedekahkan tadi putar terakhir jatuhnya sama saya lagi Pak. Jadi begini, ini ada beras atau terserah apa dimasukkan di situ. Ini Pak, saya bayar fidyahnya fulan yang meninggal ini, sholatnya sama si A. Si A ini dilanjutkan sama si B, si C, muter, nanti terakhir saya lagi menerima Pak. Itu namanya bayar fidyah. Praktek di Kuala Tungkal yang ada. Selain di Kuala Tungkal saya belum pernah menemukan. Memang ada ustadz yang punya emas seukuran 2 kilo lebih Pak, utuh gini, dibungkus kertas. Memang ada. Itu bayar fidyah. Selesai nih sholatnya dibayar. Nanti bayar lagi puasa dia. Mungkin dia selama hidup ada pernah tak berpuasa, dibayar dari itu. Itu namanya fidyah dalam mazhab Abu Hanifah ada. Tapi kita di Batam tak pernah pakai itu. Tahlilan saja syukur, apalagi itu. Tahlilan saja bersyukur gitulah. Di Kuala Tungkal masih dipraktekkan. Mana tadi? Kemudian disunahkan juga sukutul makmum wa insatuhu li qiraati imami. Makmum itu disunahkan diam dan mendengarkan bacaan imamnya Pak. Jadi dia jadi seorang makmum itu disunahkan diam. Setelah baca Fatihah diam, dengarkan bacaan imamnya. Itu sunnah hukumnya. Qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min. Sunnah hukum membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan amin. Itu sunnah hukumnya. Tapi seandainya nih imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, sibuk baca surah Al-Fatihah, itu melanggar sunnah, tapi tetap sah sholatnya.
Saya kasih contoh. Imam baca surah Al-Fatihah rakaat pertama, makmum di belakang baca surah Fatihah juga. Imam baca surah, dia baca surah juga. Itu melanggar sunnah, Pak, tapi tetap sah sholatnya. Tetap sah. Di sini kan disebut nih, qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min itu sunnah. Membaca Fatihah setelah membaca amin itu hukumnya